wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nurin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika mengenai keliling bangun datar. Kemarin kita sudah mempelajari keliling bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Nah, hari ini Ibu akan membuat tutorial bagaimana cara mencari keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga dengan cara yang sangat mudah. Nah, jika kalian ingin mengetahui cara yang Ibu berikan, simak videonya yuk! Nah, anak-anak, untuk mencari keliling sebuah bangun datar dapat diibaratkan dengan kita sedang mengelilingi sebuah lahan berawal dari satu titik sampai kembali ke titik semula. Coba perhatikan contoh berikut. Jarak dari titik A ke titik B adalah 12 meter. Lalu jarak dari titik B ke titik C adalah 6 meter. Jarak dari titik C ke titik D sama dengan titik A ke B. Jadi ditulis lagi di sini 12 meter. Dan jarak dari titik D ke A sama dengan dari titik B ke C, yaitu 6 meter. Nah, untuk mencari keliling persegi panjang, cara yang paling mudah adalah dengan menjumlahkan semua sisi yang dilalui oleh Andi. Tadi kan Andi mulai dari titik A ke titik B. Jadi kita tuliskan seperti ini ya anak-anak. Keliling sama dengan titik A ke titik B adalah 12 meter. Ditambah titik B ke titik C adalah 6 meter. Ditambah titik C ke titik D adalah 12 meter. Ditambah titik D ke titik A adalah 6 meter. Nah, tinggal dijumlahkan saja. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 18 adalah 36 meter. Jadi, jarak yang dilalui oleh Andi untuk mengelilingi sebuah lahan ini adalah 36 meter. Dapat dipahami ya anak-anak? Di sini ada sebuah persegi. Kita tuliskan di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Sebuah persegi ini memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Jadi kalau misalkan kita tuliskan di sini 9. Nah, oleh karena itu sisi A ke titik A ke titik B adalah 9, lalu titik B ke titik C ada yang tahu berapa? Sama, 9 juga. Titik C ke titik D 9 dan titik D ke titik A 9. Betul ya? Nah, untuk mencari kelilingnya itu adalah sangat mudah sekali. Kita tambahkan saja. Titik A ke titik B adalah 9. Lalu titik B ke titik C 9. Lalu titik C ke titik D 9 juga. Dan yang terakhir titik D ke titik A adalah 9. Jadi keliling persegi itu adalah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 36 cm. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja seluruh jumlah sisinya. Jadi misalnya Andi mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk persegi dengan jarak dari titik A ke titik B adalah 9 meter. Nah, jadi jarak yang dilalui dari titik B ke titik C juga sama, yaitu 9 meter karena persegi memiliki sisi panjang yang sama. Lalu kita tuliskan seperti ini, 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 karena sisi persegi itu ada 4. Lalu ditambahkan hasilnya adalah 36. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya. Di sini ada sebuah segitiga. Sebuah segitiga sama sisi. Jadi sisinya itu adalah berukuran sama. Di sini kita tuliskan titik A. Di sini kita tuliskan titik B dan di sini kita tuliskan titik C. Jika kita mau mengelilingi sebuah lahan yang berbentuk segitiga ini, misalnya kita tuliskan di sini 5. Jarak dari titik A ke titik B adalah 5. Jadi, jarak dari titik B ke titik C berapa? Ada yang tahu?
Sama ya, karena ini adalah segitiga sama sisi. Jadi jarak dari titik B ke titik C adalah 5 juga, 5 cm. Dan dari titik C ke A adalah 5. Untuk kelilingnya, kita tinggal jumlahkan saja. Titik A ke titik B adalah 5, titik B ke titik C adalah 5, dan titik C ke titik A adalah 5. Keliling segitiga tersebut, 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 cm. Mudah kan anak-anak? Jadi kita tinggal menghitung seluruh jumlah sisi yang dilalui. Misalnya, kalau menghitung sebuah lahan seperti yang tadi persegi panjang ini, pasti yang dilaluinya itu adalah titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D. Jadi kita menghitung sisi luarnya ini. Dapat dipahami ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan ya. Bagaimana jika ada bangun datar seperti ini? Di sini coba kalian lihat ada berapakah bangun datar pada gambar tersebut. Ada 2 ya, persegi dan juga segitiga. Nah, tapi ini dinamakan bangun datar kombinasi. Bangun datar kombinasi. Nah, cara mencari keliling bangun datar kombinasi ini sangat mudah sekali anak-anak. Di sini kita tuliskan dulu ya, titik A. Ini B, ini C, ini D, dan ini E. Kita lihat jarak dari E ke A itu adalah 4 cm. Kita tuliskan dulu ya, keliling sama dengan. Nah, kalau misalnya persegi, karena memiliki sisi yang sama, jadi kalau misalnya E ke A itu 4 cm, otomatis di sini juga sama 4 cm dan 4 cm. Nah, untuk keliling, khusus untuk keliling ya anak-anak, karena di sini ada sisi atau sisi yang tidak dilalui. Nah, jadi sisi yang ini itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Nah, bagaimana cara menghitung keliling bangun datar kombinasi ini? Caranya adalah dari titik A ke titik B itu adalah 4 cm. Kita tuliskan. Ditambah. Dari titik B ke titik C berapa? Iya, 6 cm. Dari titik C ke titik D, 7 cm. Dari titik D ke titik E, 4 cm. Dan dari titik E ke titik A kembali lagi adalah 4 cm. Nah, kita jumlahkan semuanya. 4 ditambah 6, 10 ditambah 7, 17. 17 ditambah 4, 21 ditambah 4, jadi 25 cm. Nah, jadi keliling bangun datar kombinasi ini adalah 25 cm. Mengapa sisi yang ini tidak dihitung? Karena jika kita mau mencari keliling, maka yang kita hitung adalah sisi luarnya saja. Nah, ini yang disebut sisi luar nih. Ini yang ibu garisi seperti ini. Nah, ini merupakan sisi luar. Coba perhatikan. Nah, ini ya anak-anak. Ini merupakan sisi luar dan ini merupakan sisi dalam. Jadi, jika mencari keliling itu, yang dicari adalah sisi luarnya saja. Dengan menuliskan seperti ini. Dari A ke B 4 cm, B ke C 6 cm, C ke D 7 cm, D ke E 4 cm, dan E ke A 4 cm. Jadi yang ini tidak dihitung karena ini termasuk sisi dalam. Jadi yang dihitung adalah sisi luarnya saja. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada gambar persegi panjang yang kelilingnya itu sudah diketahui adalah 80 cm. Panjang dari titik A ke titik B itu adalah 18 cm. Oleh karena itu, panjang dari titik C ke titik D adalah 18 cm. Kita tuliskan ya. Nah, yang dicarinya itu adalah lebar dari titik B ke titik C dan lebar titik D ke titik A.
Kita tuliskan keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Jelas ya anak-anak? Nah, seperti ini. Lalu kita tuliskan kelilingnya karena sudah diketahui yaitu 80 sama dengan panjangnya adalah ini. 18 cm ditambah lebar. Lebarnya belum diketahui. Panjang BC dan DA itu lebar belum diketahui, jadi kita tuliskan L ditambah panjang. Panjang titik C ke titik D 18 cm dan lebar. Lebarnya dari titik D ke titik A belum diketahui juga, kita tuliskan L. Nah, lalu setelah ini kita tuliskan 80 sama dengan 18 ditambah 18 adalah 36. Ditambah L ditambah L adalah 2L. 2 dikali L itu adalah L ditambah L. Jadi kenapa 2 kali L? Karena L-nya itu ada 2 ya anak-anak. Lebar sisi BC dan lebar sisi DA. Jadi kita tuliskan 2 dikali L. Lalu kita operasikan 80 ini 36 pindah ruas ke sebelah kiri dari positif menjadi negatif. 36 sama dengan 2 kali L. 80 dikurang 36 adalah 44 sama dengan 2 kali L. Nah, kita sekarang operasikan hasil yang ini. 44 karena di sini adalah 2 kali L perkalian, kalau pindah ruas ke sini ya anak-anak, ke sisi kiri, itu dari perkalian itu adalah dibagi, menjadi bagi, dibagi 2 sama dengan L. Jadi 44 dibagi 2 adalah 22 sama dengan L. Nah, jadi kita sudah ketahui ya, lebar BC dan DA itu adalah 22 cm. Kita tuliskan di sini. Nah, dapat dimengerti ya anak-anak. Sekarang kita coba lihat di sini ada gambar persegi yang sudah diketahui kelilingnya itu adalah 68. Nah, persegi ini memiliki panjang yang sama. Ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Untuk mencari panjang sisi persegi ini, kita dapat tuliskan seperti ini. K sama dengan sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Atau K sama dengan 4 dikali sisi. Kelilingnya sudah diketahui yaitu 68. Sama dengan 4 dikali sisi. Nah, kita lanjutkan. Ini karena di sini adalah perkalian, maka jika kita pindah ruaskan itu menjadi pembagian. 68 dibagi 4 sama dengan sisi. 68 dibagi 4 adalah 17 sama dengan sisi. Nah, jadi sisi AB, BC, CD, dan CA itu adalah 17. Kita tuliskan di sini. 17 cm. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Di sini ada sebuah segitiga dengan keliling 72 cm. Ini termasuk ke dalam segitiga sama sisi ya anak-anak. Nah, untuk mencari segitiga sama sisi ini, kita tuliskan K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena segitiga memiliki 3 sisi. Titik A ke B, B ke C, dan C ke A. Lalu kita tuliskan lagi K sama dengan 3 kali sisi. Nah, kelilingnya kan sudah diketahui yaitu 72 cm. 3 kali sisi. Ini karena perkalian, maka kita pindah ruaskan ke sini menjadi pembagian. Betul ya anak-anak? 72 dibagi 3 sama dengan S. 72 dibagi 3 adalah 24 sama dengan S. Nah, jadi
Panjang sisi A ke B itu adalah 24, B ke C 24, dan C ke A 24 cm. Nah, seperti itu ya anak-anak. Coba dipelajari lagi supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti.